Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran untuk materi yang baru di semester 2 ini. Untuk materi yang baru ini adalah mengenai aktivitas senam lantai. Nah, senam lantai itu apa saja? Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, mari simak penjelasan berikut ini. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas ini adalah mengenai kompetensi dasarnya, yaitu memahami berbagai gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, ada keseimbangan, berpindah, lalu ada bertolak, lalu berputar, lalu mengayun, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, yang akan dipelajari untuk kelas 1 ini adalah 3 saja. Yang pertama ini adalah merupakan gerak berpindah, lalu yang kedua adalah gerak di tempat, dan yang ketiga adalah gerak menggantung. Nah, gerakannya seperti apa saja? Nah, untuk gerakannya sendiri ini adalah terutama gerak berpindah, yaitu melompat ke depan. Ini lalu gerakannya ke depan, ini dibantu dengan kedua tangan ke arah depan begini, kemudian kaki dilompatkan ke depan. Nah, ini tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki. Begitu. Untuk yang kedua, ini adalah mengenai beberapa gerakan. Yang pertama adalah melompati lingkaran. Nah, ini disusun juga untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Lalu yang berikutnya ini adalah menggunakan ban, yaitu disusun sehingga kita bisa berkelok-kelok. Nah, ini tujuannya juga sama untuk menguatkan otot kaki. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah berjingkat atau kalau misalnya di sekolah juga ada, ini bisa disebut permainan dampuk bulan ya kalau tidak salah. Nah, gerakannya seperti ini, seperti pada gambar ini, yaitu berjingkat ke depan, bisa satu kaki, lalu dua kaki, kemudian balik satu, dan seterusnya sampai kembali ke angka yang ditentukan. Nah, gerakan ini juga berlatih menguatkan otot kaki, gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini adalah mengenai latihan gerakan meloncat. Nah, gerakan meloncat ini tujuannya adalah juga selain menguatkan otot kaki juga melatih keberanian, karena ini memerlukan tempat yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, kalau misalnya tidak istilahnya tidak memiliki tempat yang tinggi, bisa menggunakan mungkin tangga, atau bisa juga menggunakan yang dari bangku ya, agak tinggi, tidak perlu meja. Ini hanya seperti pada gambar saja. Tapi ini perlu pendampingan dari orang tua atau misalnya orang yang lebih tua dari kamu, atau kakak, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi begitu saja, nanti bisa dicoba dipraktikkan, tetapi harus dalam pendampingan orang tua. Begitu. Lanjut, untuk yang berikutnya ini adalah mengenai gerakan menolak dan berputar. Gerakan menolak kedua kaki, kemudian lalu berputar mengikuti sesuai arah jarum jam atau sebaliknya. Lalu ini juga kembali ke tempat yang diinginkan. Misalnya berputarnya 360 derajat. Atau misalnya berputarnya ke kanan deh. Berputar ke kanan, kita hadap kanan. Melompat sambil berputar hadap kiri. Atau melompat sambil berputar ke belakang, jadi memutarnya kita menghadap ke belakang. Nah, begitu ini juga bisa dilatih untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Jadi sambil melompat juga sambil berputar di udara. Begitu. Sudah paham ya? Nah, lanjut lagi. Nah, yang berikutnya ini adalah materi untuk gerak di tempat, yaitu adalah berlatih keseimbangan. Apa itu? Nah, berlatih keseimbangan ini kita bisa disebut dengan membuat sikap pesawat terbang. Nah, jadi kita seakan-akan berlatih seperti pesawat yang sedang terbang, tetapi kita juga melatih keseimbangan. Nah,
gerakannya mirip karena tangan direntangkan, kemudian satu kaki untuk menjaga tubuh dari agar tidak jatuh ya. Nah, lanjut, yang berikutnya ini adalah mengenai gerakan keseimbangan juga. Ya, ini adalah yang pertama, mengangkat kaki, satu kaki, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Oke. Lalu yang kedua ini adalah mengangkat kaki ke belakang, juga sama, boleh kaki kanan dan atau kaki kiri. Kemudian ini misalnya kalian punya adik atau misalnya punya kakak, bisa diajak untuk berlatih berpasangan. Nah, berlomba siapa yang kira-kira yang lebih lama untuk berlatih keseimbangannya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh latihan sendiri ya, boleh kaki ke depan ataupun ke belakang. Lanjut lagi, kita akan mengerti untuk berlatih gerakan menggantung ya. Jadi posisinya yang digantung adalah tangan kita. Nah, ini biasanya kalau di sekolah ada ya, tapi karena situasi demikian, kamu tidak harus mempraktikkan gerakan ini. Ini hanya sebagai materi saja tentang pemahaman gerakan ini. Gerakan ini pada palang yang mudah dijangkau, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak memerlukan alat bantu ketika kamu harus naik ya. Ini tujuannya untuk menguatkan otot lengan dan bahu. Nah, begitu saja untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.